FKM Unimus, maka Khairangkum menjadi satu mata kuliah yang cukup gemuk, yaitu epidemiologi. Di dalam metode epidemiologi itu ada berbagai macam desain studi, ada syarat dan prosedur dan mekanisme penerapan dari masing-masing desain studi, termasuk teknik samplingnya dan pemaknaan hasil analisis data. Jadi kalau dulu di epidemiologi dasar diperkenalkan dengan desain-desain penelitian, kemudian diperkenalkan dengan ukuran-ukuran kejadian penyakit, kemudian penyebaran penyakit dan sebagainya, ada insidensi, prevalensi, kemudian ada distribusi kejadian penyakit dan sebagainya. Itu sebetulnya menjadi materi yang harus didalami, harus diperkuat di dalam metode epidemiologi, termasuk nanti ada penguatan bagaimana memilih desain penelitian yang benar, yang tepat maksudnya, kemudian merancang sebuah eksperimen, merancang sebuah penelitian observasional atau survei, merancang kebutuhan sampel, dan juga nanti menjaga agar eksperimen itu memiliki mutu yang tinggi atau survei itu menjadi survei yang valid dan reliable. Itu dibahas semuanya di dalam desain, di dalam metode epidemiologi. Kalau mau dibahas secara lengkap, ya, mungkin ya tidak cukup untuk satu semester ke depan karena isinya cukup banyak ya. Kalau saya tampilkan ini seperti ini. Ada dari mulai kalau review atau overview atau kilas balik atau summary, ringkasan dari epidemiologi dasar, nanti review epidemiologi. Oke, saya kira sekilas saja cukup lah. Kemudian riwayat alamiah penyakit ini sebetulnya di dalam pembelajaran dasar epidemiologi sudah saya jelaskan dengan cukup panjang lebar. Ya. Namun ya nanti sedikit saya review lagi untuk melengkapinya. Nah, yang harus diperdalam itu di sini mulai konsep hubungan kausal atau konsep kausasi. Jadi kenapa ini harus kita bahas secara lebih dalam? Tidak lain adalah tujuannya agar para calon-calon epidemiolog itu tidak keliru di dalam mengkait-kaitkan antara satu faktor dengan faktor yang lain terkait dengan kejadian penyakit. Jadi seorang epidemiolog tidak boleh ngawur di dalam merencanakan riset epidemiologi, baik yang observasional maupun yang apalagi yang intervensi. Yang observasional saja tidak boleh ngawur, tidak boleh sembarang dihubung-hubungkan kalau memang tidak ada hubungannya. Nah, nanti di sini di konsep kausasi, konsep hubungan sebab akibat itu
harus matang. Banyak orang kesehatan yang melakukan penelitian-penelitian berbau-bau epidemiologi, tetapi banyak yang tidak didasari oleh pemahaman tentang konsep hubungan kausal. Sehingga apapun dihubungkan. Hubungan karakteristik individu, karakteristik jenis kelamin, umur, pendidikan dengan kejadian demam pada bayi yang diimunisasi. Setengah mati kemudian dianalisis sebagai statistik macam-macam. Padahal secara mendasar, secara konseptual, secara teoritis itu nggak ada hubungannya. Nah, bagaimana kemudian mau dihubung-hubungkan? Atau misalnya seperti ini, hubungan antara rambut keriting, antara tingkat kekeritingan rambut dengan indeks prestasi mahasiswa. Apakah makin keriting itu indeks prestasinya makin tinggi atau sebaliknya? Dulu di zaman saya kuliah S1 baru masuk itu ada ada seloroh atau gurauan yang seolah-olah itu ilmiah, hubungan tingkat kekeritingan rambut dengan indeks prestasi. Itu sebenarnya karena waktu itu Timor Timur masih bergabung dengan Indonesia, masih menjadi provinsi yang ke-27, di mana kakak-kakak senior saya yang dari dulu namanya bukan Timor Leste tapi Timor Timur, itu provinsi Timor Timur itu rambutnya keriting-keriting dan kemudian indeks prestasinya cenderung 1, bahkan ada yang 0, gitu. Sehingga kemudian jadi pandangan stereotip. Kalau sekarang dapat dikatakan atau stereotip dan bulian gitu. Walaupun akhirnya dengan perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi itu semuanya enggak relevan lagi. Tetapi itu contoh sesuatu yang tidak ada hubungannya. Atau begini, bisa juga dengan hubungan banyaknya santri yang diwisuda dengan peningkatan kejadian pemerkosaan. Itu bisa saja secara statistik ada hubungan yang signifikan. Makin banyak santri yang diwisuda, makin banyak kasus pemerkosaan. Masalahnya adalah apakah santri itu dididik untuk memperkosa? Nah, ini artinya tidak ada landasan ilmiah yang bisa digunakan untuk memutuskan apakah banyaknya santri yang diwisuda itu terkait dengan kasus-kasus pemerkosaan. Nah, maka dengan belajar metode epidemiologi ini, setidaknya kita bisa melihat bagaimana riwayat alamiah penyakit. Penyakit itu secara alamiah itu terjadinya bagaimana. Atau masalah kesehatan itu secara alamiah terjadinya bagaimana. Kemudian faktor apa saja yang menjadi faktor kausal atau faktor penyebab dan faktor risiko dari kejadian penyakit itu atau masalah kesehatan itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bisa mempelajari kekuatan hubungan melalui jenis-jenis ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi itu
bahasa epidemiologi analitiknya untuk kekuatan hubungan. Jadi hubungan kalau secara statistik namanya korelasi. Orang statistik mengatakan hubungan itu korelasi. Tapi epidemiolog akan mengatakan asosiasi. Asosiasi itu kecenderungan keterkaitannya seperti apa? Nah, nanti akan dibahas macam-macam ukuran asosiasi. Kemudian sepintas akan dibahas penelitian cross-seksional, case control, dan cohort. Ya. Kenapa sepintas saja sebenarnya karena di dasar EPI di metodologi penelitian sudah dibahas, tapi saya akan agak memperhatikan lebih dalam untuk case control dan cohort supaya pemahamannya benar. Kemudian ada desain eksperimen, kemudian populasi dan sampel, validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian ada bias dan confounding, ada analisis berstrata. Pak Sayono, maaf, ya. Untuk slide-nya nggak jalan, Pak. Yang mana ya slide-nya ya? Saya tuh sudah sampai slide. Ini masih slide pertama. Yang ini? Ya, di sini masih slide pertama, Pak. Ini nggak berubah dari kedua? Ya. Sudah berubah atau belum? Belum, Pak. Oke, sebentar. Ini bisa berubah nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi seperti ini rancangannya untuk materi-materinya, walaupun nanti mungkin saya sederhanakan supaya tidak terlalu banyak ya. Ini karena saya menggunakan rancangan yang sudah ada, nanti saya sederhanakan supaya yang di awal-awal itu materi 1 dan 2 mungkin bisa saya rangkum jadi 1, nanti kemudian 5 sepintas saja yang akan saya perlebar di desain analitik, desain epidemiologi analitik yang sesungguhnya, yaitu nomor 6 dan 7 ya. Kemudian baru eksperimen. Nah, nanti di populasi dan sampel ini akan saya perkuat agar memahami bahwa masing-masing desain itu beda teknik samplingnya. Kemarin pada saat metodologi penelitian sudah diajari teknik sampling ya. Cara pengambilan sampel sudah diajari? Sudah, Pak, kayaknya. Ya ada yang random, ada tidak random gitu ya. Betul, Pak. Terus nanti ada rumus sampling gitu ya. Yang diajarkan rumusnya siapa saja kemarin dulu? Yang paling terkenal sekali rumusnya Slovin gitu ya. Nah, nanti itu yang perlu saya luruskan
untuk pengambilan sampel ini ada banyak rumus sampling dan masing-masing itu ada peruntukannya sendiri. Kapan untuk eksperimen, rumus mana yang untuk eksperimen, rumus mana yang untuk cross seksional, rumus mana yang untuk case control dan cohort. Case control dan cohort ini bisa menggunakan rumus yang sama, walaupun mestinya juga ada yang lebih pas, ya tidak. Ada yang lebih pas, yang sendiri-sendiri. Kalau cross seksional tadi yang saya sebutkan rumusnya Slovin, rumusnya Sukijo, rumusnya Asrul Aswar, itu yang ada unsur populasinya, ada unsur N besarnya, ada unsur N kecilnya, itu adalah untuk cross seksional, untuk survei. Kalau untuk case control itu rumusnya yang berbeda, yang agak rumit. Ya. Kemudian nanti ada validitas dan reliabilitas ini dari isinya. Ya. Validitas itu apa saja? Validitas itu konsepnya seperti apa? Tadi konsepnya seperti apa, kemudian kontennya atau isinya seperti apa, reliabilitas itu apa, dan bagaimana mengukur reliabilitas itu nanti akan kita bahas ya. Kemudian bias dan confounding. Seringkali kita mengatakan, oh itu ada variabel perancu atau variabel pengganggu. Nah ini ada dibahas dalam bias dan confounding. Dengan adanya variabel perancu atau pengganggu yang ikut teranalisis, maka hasilnya menjadi tidak bagus. Karena ada kerancuan di situ. Hasil risetnya menjadi semu karena ada sesuatu yang rancu, sesuatu yang tidak clear. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir, analisis berstrata. Analisis berstrata ini kalau misalnya begini, hubungan antara jarak kandang ternak dengan kepadatan bakteri pada air sumur gali di sekitar peternakan unggas, misalnya kayak tadi pagi ya. Itu kalau kita analisis lugu saja seperti itu, hasilnya akan sifatnya sangat umum. Tetapi kalau kita lihat bagaimana hubungan jarak kandang dengan kepadatan bakteri di daerah yang sering banjir dibandingkan dengan daerah yang tidak pernah banjir, atau dibandingkan antara yang kandang ternaknya itu isinya penuh dengan kandang ternak yang isinya tidak banyak. Dikaitkan lagi, dilihat lagi misalnya kualitas kandang ternak, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya tidak bagus. Nah, artinya apa? Hubungan suatu faktor dengan kejadian penyakit atau masalah kesehatan masih di tengah-tengahnya ada peran antara variabel yang bebas maupun variabel terikat yang diperhitungkan. Itu namanya nanti bisa dianalisis dengan analisis berstrata. Contoh lain, hubungan umur dengan berat badan pada remaja. Lalu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Yang remaja laki-laki bagaimana hubungan umur dengan berat badan, yang perempuan bagaimana. Ini termasuk analisis berstrata yang sederhana. Sebetulnya ada rumus statistik untuk analisis berstrata ini dengan software Mantel-Hansel. Ini nanti kalau
sempat untuk bisa digali lebih mendalam, akan menjadikan kita bisa menganalisis secara multi stage atau multi tahap dalam suatu faktor, sehingga akan dihasilkan informasi yang rinci. Nah, kalau pakai software statistik di SPSS misalnya itu ada mantel Hansel. Nah, tapi kalau tidak bisa menggunakan mantel Hansel, ya kita bisa secara manual pakai korelasi atau atau chi-square itu bisa. Tetapi dengan kalau pakai softwarenya mantel Hansel itu sekali jalan, tapi kalau chi-square biasa itu 2 kali. Nah, ini metode pembelajarannya. Berganti ya slide-nya ya. Ya takutnya mendeleng di nggak berubah-ubah slide-nya. Kemudian ini untuk ceramah atau kuliah itu sedikit aja, yang nanti yang banyak itu untuk diskusi dan presentasi dan sebagian tugas ke lapangan ya, praktik lapangan. Kemudian ini penilaiannya, ini masih kegedean, kalau sekarang aturannya sudah diganti menjadi 20-20 ya. Maka nanti kalau 20-20 tugasnya 20-30%. Nah, laporan kasus atau project ini 30-40%. Ini di tengah-tengahnya nilainya ada AB lebih besar sama dengan ini 75 ya. Kira-kira gambarannya seperti ini untuk scoring penilaian. Oke, kita teruskan untuk perencanaannya ya. Ya, dengan perubahan situasi dan kondisi ini, silakan nanti semuanya menyesuaikan agar kehadiran minimal 75% ya. Kemudian memenuhi tugas-tugas dan bentuk laporan lainnya sehingga nilainya juga bisa maksimal. Itu untuk pengantarnya. Kemudian saya ingin masuk ke sini. Apakah ini sudah berganti? Masih syarat ujian ya Pak slide-nya? Masih syarat ujian.
Iya. Ya, Pak. Agak hang. Oke, saya ganti dulu. Apakah sudah berganti? Sudah, Pak. Oke, pelan-pelan lah ya, yang penting bisa jalan. Nah, tentu kemarin di metodologi penelitian saya sudah sampaikan ini. Artinya apa? Saya menyampaikannya berdasarkan desain studi epidemiologi. Jadi penjelasannya seperti yang saya sampaikan selama perkuliahan metodologi penelitian. Ini selengkapnya ada seperti ini. Kemudian kalau dilihat menurut perjalanan waktu seperti ini, ada case report, case series, ada eksperimen, ada cohort, ada cross-sectional di sini. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah karena saya tidak sedang mengajar metodologi, tetapi mengajar metode epidemiologi, maka sudut pandangnya lebih ditekankan pada konteks epidemiologi. Yang penting adalah terkait dengan desain studi epidemiologi analitik. Penelitian epidemiologi analitik itu bukan sekedar penelitian yang ada statistiknya, ya. Bukan sekedar penelitian yang dilengkapi dengan uji statistik. Jika orang yang tidak paham, ya yang penting ada uji statistiknya, itu penelitian analitik, ya. Padahal penelitian analitik itu tidak seperti itu. Penelitian analitik itu memang menggunakan statistik, ada uji statistiknya. Tetapi penelitian analitik itu menggunakan uji statistik untuk menentukan hubungan kausal antara suatu faktor dengan kejadian penyakit. Jadi tidak hanya sekedar beda atau tidak beda dan pemaknaannya selesai. Bukan itu, tetapi kita ingin menentukan bagaimana hubungan antara suatu faktor dengan faktor yang lain, dan bagaimana peran dari masing-masing variabel tersebut di dalam berkontribusi menimbulkan penyakit atau masalah kesehatan. Nah, hubungan kausal itu sendiri disebut juga hubungan sebab akibat antara faktor paparan dengan penyakit. Nah, penggunaan desain studi analitik itu harus menentukan titik waktu dengan baik, ya, supaya tidak geser-geser, karena menyangkut nanti kalau menghitung distribusi, maka tidak boleh bergeser terlalu jauh supaya petanya akan menjadi lebih jelas. Nah, penggunaan desain studi analitik harus mengikuti kriteria kausasi. Seperti apa kriteria kausasi atau kriteria hubungan kausal? Ini pernah dikemukakan oleh Sir Austin Bradford Hill. Ada 9 kriteria kausasi, kriteria hubungan kausal, hubungan sebab akibat.
Yang pertama adalah kekuatan asosiasi. Jika memiliki hasil ujian yang bermakna, ya, pertama adalah kekuatan asosiasi dari besarnya hubungan secara statistik. Yang kedua, konsistensi. Jadi kalau saya meneliti hasilnya ada hubungan, maka ketika orang lain meneliti dengan cara yang sama, hasilnya juga konsisten. Sama, hasilnya mirip-mirip. Ya. Kemudian yang ketiga, spesifisitas, memiliki peran yang spesifik. Ya. Peran yang spesifik ini yang tidak bisa digantikan oleh studi-studi lain. Tidak bisa digantikan penelitian lain. Misalnya apa? Yang sifatnya spesifik, spesifisitas ini juga ditunjukkan dengan sifat hubungan yang spesifik pada persoalan yang diteliti, tidak bisa pada persoalan lain. Kemudian nanti di belakang ada penjelasannya satu-satu, jadi saya sampaikan dulu secara semuanya. Kemudian ada hubungan temporal. Hubungan temporal itu artinya hubungan berdasarkan perjalanan waktu atau kronologi waktu. Dari kata tempo. Tempo itu waktu. Kemudian yang kelima, efek dosis respon. Efek dosis respon itu kalau pengaruhnya kalau paparannya ditingkatkan, maka efeknya akan berubah, naik biasanya atau turun ya. Tergantung paparannya itu paparan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau menguntungkan maka nilainya naik, tapi kalau tidak menguntungkan ya kita dirugikan. Yang berikutnya adalah biologic plausibility, yaitu landasan teoritis biologis bagaimana mekanisme terjadinya suatu fenomena, pertama fenomena alam. Ya. Kemudian yang berikutnya ada koherensi bukti-bukti. Koherensi bukti-bukti itu kalau kita menghasilkan temuan penelitian bisa kita kaitkan dengan kondisi lingkungan setempat. Juga mungkin dari bukti publikasi orang lain yang serupa itu nanti bisa menjadi koherensi bukti-bukti. Koherensi bukti-bukti ini akan diperlukan terutama ketika kita menyusun latar belakang tinjauan pustaka dan metode itu harus ada landasannya. Ya. Kemudian bukti-bukti eksperimen ini juga mendukung keputusan dari hasil-hasil eksperimen adakah yang serupa dengan hasil observasi. Mestinya kalau persoalannya serupa maka akan terkonfirmasi dengan baik. Bukti-bukti eksperimen itu mendukung untuk pengambilan keputusan bahwa hasil eksperimen sebelumnya sudah seperti ini, artinya memang ada sesuatu yang hubungan yang signifikan. Yang terakhir adalah analogi. Analogi itu penggunaan contoh yang sebanding dengan substansi yang dibahas. Baik, kita lihat satu persatu terkait dengan postulat Hill.
Em, di dalam postulat Hill atau penjelasan dari kriteria kausasi itu, kekuatan asosiasi ini dimaknai sebagai hubungan yang lebih kuat atau asosiasi yang lebih kuat menunjukkan bahwa kemungkinan hubungan itu melalui karena kebetulan atau karena perancu itu menjadi lebih kecil. Jadi kalau pada hubungan yang kuat, jadi makin kuat hubungan secara statistik ya, nilai hubungan secara statistik, hubungan tersebut bukan sebuah kebetulan atau bukan sebuah kerancuan, bukan chance ataupun confounding. Yang kedua, konsistensi dari asosiasi yang terobservasi. Nah, maka ini akan menjadi penting untuk mengetahuinya ketika memiliki uji statistik yang nanti akan dibuktikan oleh orang lain. Jadi ketika kita penelitian kemudian publikasi ilmiah itu metode yang kita tulis itu akan ditiru orang lain untuk menghasilkan temuan yang sama atau tidak. Kalau menghasilkan temuan yang sama, maka berarti itu terjadi konsistensi. Nah, nanti di dalam melaporkan penelitian, para mahasiswa seringkali diminta untuk membahas ya. Bagian pembahasan itu kesempatan kita untuk mengatakan hasil ini konsisten atau tidak konsisten dengan temuan sebelumnya. Nah, di situ apabila hasil ini konsisten dengan temuan sebelumnya dengan hasil yang sangat baik misalnya, itu akan menjadi modal bagi peneliti untuk mempromosikan penelitiannya dengan menghadirkan hasil-hasil penelitian serupa yang seiring sejalan. Kemudian yang ketiga adalah spesifisitas. Sifatnya spesifik, bahwa hubungan suatu faktor dengan faktor lain itu terbatas pada kondisi tertentu. Pada misalnya hubungan kebiasaan begadang malam dengan kejadian malaria di daerah endemis. Nah, ini kalau kemudian temuannya makin sering keluar malam di daerah endemis, makin besar terjadinya infeksi malaria misalnya. Itu memiliki spesifikasi tertentu di daerah malaria, atau hubungannya dengan kejadian penyakit tertentu itu sangat spesifik yang tidak bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena penyakit yang lain. Misalnya makin sering keluar malam, makin parah penyakit DM. Ini sesuatu yang landasannya tidak kuat ya, sehingga kekuatan spesifisitas itu memang digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang sifatnya spesifik.
Kemudian berikutnya yang keempat adalah temporal, hubungan temporal atau temporalitas, temporality. Nah, di sini dijelaskan paparan suatu masalah tertentu harus menyediakan luaran pada waktu tertentu, gitu ya. Ya, intinya begini, paparan faktor risiko itu akan ada dulu sebelum penyakitnya datang. Jadi ada penyebab dulu, baru terjadi akibat. Itu yang dimaui dari pernyataan ini. Kemudian yang kelima, biologic gradient. Ini tadi yang efek dosis respon, ya. Makin tinggi responnya, makin jelas akibatnya. Misalnya gini, pengaruh konsentrasi ekstrak temuireng pengaruhnya dengan kematian bakteri. Maka ketika dosisnya dinaikkan, maka bakteri yang mati akan lebih banyak. Itu namanya efek dosis respon atau biological gradient. Kemudian yang keenam, biologic plausibility. Ini yang berlaku di semua macam penelitian. Ya, harus suatu penelitian itu konsepnya harus matang, harus jelas, sehingga hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain memang ada ranah atau ada dasar yang kuat. Jangan sampai menghubungkan suatu variabel tapi secara logika tidak ada dasarnya. Ya, mesti contohnya adalah tadi di beberapa contoh di depan saya juga sudah memberi, tapi kalau ada contoh lagi, misalnya yang sering saya gunakan di metodologi adalah pengaruh konsumsi olahan tempe terhadap kadar Hb pada anemi ringan. Ini biologic plausibility, landasan teoritis biologisnya seperti apa. Kalau nggak ada landasannya, ya nggak usah diteliti, nggak usah dirancang. Yang ketujuh, koheren. Koheren itu saling menguatkan, tidak ada konflik. Data yang diobservasi harus tidak ada konflik dengan pengetahuan yang ada. Oke, yang ke-8 sekarang. Bukti eksperimen. Kita merancang suatu hubungan variabel tertentu dengan kejadian penyakit. Itu akan lebih bagus jika ada penelitian eksperimen yang ikut mendukung pula. Terutama dari orang lain yang sudah meneliti lebih dulu, ada bukti-bukti eksperimen, itu akan sangat mendukung dari hasil-hasil studi epidemiologis. Yang terakhir adalah analogi.
Analogi ini dalam beberapa kasus penting untuk dijustifikasi hubungan kasus dan efek secara analogis. Misalnya efek thalidomid dan rubella penting untuk menerima secara lemah, tetapi ada bukti serupa dengan obat atau penyakit virus lainnya pada kehamilan. Ini terkait dengan analogi. Analogi itu adalah karya dari manajerial di karya dari tingkat manajerial, tingkat peneliti yang senior yang bisa menyambungkan antara mata rantai teori yang masih terputus itu dianalogikan, dianalisis, diduga, ya, dihipotesiskan itu menjadi analogi kekuatan. Nah, dasar pemilihan desain penelitian itu secara umum adalah ini, konsep hubungan kausal. Penyakit atau masalah kesehatan yang diteliti harus fokus dengan artinya harus ada hubungan kausal itu harus memiliki landasan teoritis biologis yang kuat, ya. Dia memilih variabel tidak asal saja, tetapi yang ada landasan teoritis biologisnya. Kemudian secara teknis, ya. Kemudian secara teknis berikutnya ada keberadaan intervensi, konsep suatu penyakit dan masalah kesehatan yang memang sudah diketahui atau belum diketahui. Yang ketiga adalah data untuk memilih desain yang mana, kita lihat ada intervensi atau tidak. Yang kedua, status penyakitnya diketahui atau belum. Kalau berikutnya adalah keterbatasan data di masa lalu, ini seringkali menjadi penghambat, ya. Oke, berikutnya adalah model-model hubungan kausal. Ada model segitiga, host agent environment, ada model roda, dan model web. Ini mungkin sudah pernah disampaikan, ya, di dasar EPID. Ini model segitiga itu ada host, agent, dan environment. Ada pejamu, bibit penyakit, dan lingkungan. Ini contohnya model segitiga, disebut sebagai triangle epidemiology, di mana situasi yang sehat itu terbentuk ketika kalau lingkungan bergeser menguntungkan agent, maka kan seperti gambar pertama ini, lingkungannya bergeser menguntungkan agent. Yang ini sebaliknya. Kemudian contoh yang lain, kekuatan host menurun, maka walaupun lingkungannya tetap, agentnya akan meningkat. Atau hostnya kondisinya tetap, lingkungannya tetap, tapi agentnya yang meningkat, itu juga bisa terjadi penyakit. Yang berikutnya adalah model roda. Ini bahwa manusia seperti digambarkan dalam roda ini. Di dalamnya ada inti genetik yang merupakan sumber kekuatan hidup.
inti genetik ini hasil dari interaksi antara lingkungan fisik dan lingkungan biologik dan lingkungan sosial juga ya. Jadi tiga kategori lingkungan yang ikut berkontribusi di dalam model roda, yaitu faktor inti genetik, kemudian lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan lingkungan biologik. Sedangkan yang paling banyak dianut ini adalah web of causation, di mana hubungan sebab akibat antara suatu paparan dengan penyakit ini bisa terjadi secara kompleks di mana saja, kapan saja, sehingga digambarkan cukup rumit. Pertama, sebelum sakit ada kondisi awal dulu. Kondisi awal, kemudian ada pesan untuk menginformasikan tentang suatu penyakit ya. Suatu penyakit terjadi pasti ada kondisi yang mengawalinya. Kondisi pertama sekarang yang saat penyakit terjadi bisa berdampak pada akibat berikutnya. Akibat berikutnya nanti akan berdampak pada ini adalah gambaran web of causation yang sederhana. Kalau ini agak kompleks. Jadi mau dibaca dari belakang ya boleh, dari depan ya boleh. Tapi yang jelas informasinya seperti ini. Kita ambil contoh misalnya kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan rumah sakit. Maka kita bisa identifikasi variabel bebasnya adalah kepuasan pasien, sedangkan variabel terikatnya adalah mutu pelayanan. Nah, karena mutu pelayanan itu tidak bisa gampang diukur, maka yang paling mudah adalah mutu pelayanan kesehatan rumah sakit khususnya sebagaimana dipersepsikan oleh pasien. Jadi ini mutu pelayanan ukurannya adalah persepsional, hanya persepsi saja. Dan variabel perancunya di sini variabel perancunya ada disebutkan atau ya tidak disebutkan di dalam ini. Kalau hanya kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan kesehatan, variabel perancunya itu bisa kelas rawat. Kelas yang berbeda, kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas VIP, VVIP, apakah mutu pelayanannya sama? Kalau sama, berarti tidak perlu cari informasi dari sumber-sumber lain. Kalau kepuasan pasien antara satu kelas rawat dengan kelas rawat lainnya tidak ada bedanya, itu perlu dipertanyakan apakah memang bagus sekali ataukah mereka respondennya atau yang diteliti itu orang-orang yang belum bisa memberikan penilaian. Contoh misalnya ini, kepuasan pasien terhadap mutu pelayanan rumah sakit.
variabel bebasnya adalah mutu pelayanan, variabel terikatnya kemampuan dari kepuasan pasien. Ya. Kepuasan pasien sebagai variabel terikat. Kemudian variabel luarnya adalah kelas rawat, kondisi terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah ada kondisi akhir pasien dan cara pembiayaan. Maksudnya gini, kelas rawat apakah dari sederet ini ada pengaruhnya terhadap puasan enggak? Kondisi akhir pasien apakah pulang sembuh, pulang paksa atau meninggal? Ini kita ambil contoh mutu pelayanan ini tadi dengan kepuasan pasien. Ini kerangka konsepnya. Nah, bisa dibuat kerangka konsepnya juga bisa seperti ini. Ini kalau tanpa menghitungkan variabel perancu, di mana variabel perancunya semuanya dijadikan variabel bebas. Tapi kalau ini variabel bebasnya sendiri, variabel kepuasannya sendiri, di tengah-tengahnya ada kelas rawat. Ini namanya variabel perancu. Kalau kelas rawat tidak diperhitungkan, mungkin akhirnya penelitiannya nggak ada bedanya. Oke, berikutnya. Ketika kita meneliti hubungan kondisi fisik rumah dengan kejadian tuberkulosis paru. Variabel terikatnya adalah kejadian tuberkulosis paru dan variabel bebasnya kondisi fisik rumah. Kondisi fisik rumah itu mungkin masih termasuk variabel yang komposit. Nah, ini bisa dilihat kondisi fisik rumah sebagai variabel yang komposit karena di dalamnya ada pencahayaan, kelembaban, rata temperatur udara. Ini di data kondisi fisik bisa diurai menjadi 3 atau 4 variabel. Pertama yang diwarnai merah ini. Kemudian yang kondisi luas ventilasi, jarak dapur dengan kamar tidur, ini tidak variabel-variabel yang tidak lekang oleh waktu. Jadi tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, tetap tetap memungkinkan untuk tumbuh-tumbuhan tersebut. Sampai di sini dulu ada pertanyaan terkait dengan gambaran awal tentang desain studi epidemiologi. Ya.
Kalau ini saya kebetulan browsing menemukan sebuah PPT dari sebuah perguruan tinggi di luar negeri. Ketika saya mau menyusun materi desain eksperimen, desain penelitian epidemiologi, maka ini ada ketemu juga ada riset desain. Nah, sifatnya kuantitatif dan ini sejalan dengan yang saya kumpulkan. Ini ada symbolic representation of quantitative design, short N. Ini penjelasan singkat ya. R adalah randomized assignment. O-nya itu adalah observation, X-nya adalah intervention. Ya. Nah, kemudian peran dari studi experimental design adalah terkait dengan tipe penelitiannya ada pra-eksperimen, true eksperimen, dan kuasi eksperimen. Ini gambaran pre-eksperimen. Ya. Ada perlakuan, ada post-test. Tetapi tidak ada pre-test karena memang ini gambaran pre-eksperimen, tidak ada pre-test, langsung eksperimen dan post-test. Sebaiknya ini di desain ini tidak bisa berdiri sendiri, sebaiknya digandengkan dengan ini yang pertama tadi one shot eksperimen, post test only ya. Ini pre-eksperimen design dengan one group pre-test post test. Ada pre-test, ada perlakuan, ada post test, tapi hanya one group, tidak ada pembandingnya. Ini belum baik kualitasnya. Ini adalah masih pre-eksperimen, satu perlakuan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian yang berikutnya adalah true eksperimen atau eksperimen yang sesungguhnya, di mana ada ditandai dari adanya randomisasi, kemudian ada pre-test, ada perlakuan, dan ada post-test. Ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Ini yang tidak ada X-nya berarti kontrol, yang ada X-nya berarti ada perlakuan. Kemudian kombinasi antara pre-test, post-test, control group design ini digunakan static comparison tadi. Ada randomisasi, ada observasi awal, ada observasi akhir, yang satunya tanpa observasi awal tetapi langsung observasi akhir. Yang ini juga kelompok kontrolnya ada observasi awal, observasi akhir, yang kedua langsung observasi akhir. Ini namanya Solomon Four Group, dan yang terakhir adalah ini post test only, hanya eksperimen observasi 1, eksperimen observasi 2 sebagai post test 1, post test 2. Kemudian ini true eksperimen tetapi hanya one group ya. Masing-masing kelompoknya satu-satu ya.
Akan lebih baik jika itu diulang lebih banyak. Kemudian ada desain faktorial. Desain faktorial itu persilangan antara kategori variabel bebas dengan kategori variabel perancu untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Kemudian saya cepat aja dulu ya. Penelitian yang lain adalah penelitian eksperimen. Tadi ada repeated measure atau pengukuran berulang, ada crossover, ada desain multivariat, dan ada kalau randomized control trial atau randomized clinical trial ini adalah eksperimen yang tertinggi yang dengan acak dan terkontrol. Ini kekuatannya dari desain. Ini sudah juga saya sampaikan ya. Oke, nanti bisa kita lihat lebih dalam ya. Oke, sementara ada sampai di sini ada pertanyaan. Kalau saya tidak bisa melihat satu persatu sehingga ya silakan yang ingin berpendapat silakan berpendapat, ingin bertanya ya, saya tidak bisa mengontrol satu persatu karena kita saling berjauhan. Mudah-mudahan nanti setelah Idul Fitri kita akreditasinya S1 Kesmas sudah di asesmen lapangan, maka kita bisa ketemu di kelas dengan nyaman ya. Dan saya berharap doa kalian semuanya agar proses akreditasinya lancar dan diberi kemudahan untuk meraih predikat unggul. Ya. Amin, ya Allah. Ya, sekarang ini masih A, walaupun sudah disetarakan menjadi unggul, tapi tetap oleh ban PT dianggap ya sertifikatnya kan masih tertulis A, belum unggul, walaupun disetarakan ada surat penyetaraannya. Maka kita juga berjuang keras agar 5 tahun ke depan bisa kalau unggul kali ini menjadi unggul bisa berlaku untuk 5 tahun ke depan. Di mana nanti mulai tahun 2025 ini